Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi para hakim ad hoc di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini, Kota Makassar. Mereka menuntut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 dan Nomor 43 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Selain itu, para hakim ad hoc ini juga menuntut cuti melahirkan dan cuti menjalankan ibadah yang diambil dari cuti tahunan para hakim ad hoc. Akibat unjuk rasa ini, proses persidangan tertunda selama seminggu ke depan. Mogok kerja ini akan dilakukan sampai para hakim ad hoc mendapat respon dari pemerintah pusat. Mogok sidang, tapi tetap memberikan perhatian pada proses persidangan. Jadi kami tidak mengabaikan masyarakat yang mencari keadilan. Para hakim ad hoc PN Makassar akan melanjutkan aksinya hingga seminggu ke depan dan akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, juru bicara pasangan Dharma Pongrekun, Kunwardana, layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena anggap materi stand-up komedi Panji rendahkan pilihan politik sebagian warga. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun, Kunwardana, pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, layangan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand-up komedi Panji, Mensrea, dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga, khususnya pemilih pasangan Dharma Kun. Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Tualeka, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Sementara itu, pemirsa, polisi mulai menindaklanjuti laporan dugaan penghasutan dan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Polisi akan segera meminta keterangan para ahli. Polisi mulai bergerak menyelidiki kasus yang menyeret komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mensrea. Tim penyidik Polda Metro Jaya akan segera meminta keterangan para ahli untuk mendalami kasus ini. Selain itu, rangkaian penyelidikan juga akan meminta klarifikasi pelapor dan menganalisis bukti-bukti lain. Hubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli, apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa.
Materi stand up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mensreya dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memberikan sinyal hijau untuk penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui mekanisme restoratif justice. Tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diketahui telah mengajukan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Terkait hal ini, Polda Metro pun memberikan lampu hijau dan mempersilahkan kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme restoratif justice. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan update Kalibata. Polda Metro Jaya memanggil Ade Darmawan dan Andi Kurniawan yang merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi pada Senin pagi. Ade mengatakan peluang mencabut laporan kasus Jokowi terhadap dua terlapor, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sangat mungkin dilakukan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap dua terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah kunjungan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai presiden. Presiden Prabowo tiba di IKN sekitar pukul 17.45 WIB atau sekitar pukul 18.45 WITA. Prabowo mendarat dengan menggunakan helikopter usai meresmikan kilang RDMP Pertamina di Balikpapan. Ia mendarat tepat di depan Istana Negara IKN dan disambut langsung jajaran badan otoritas IKN yang dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Setelah berbincang sejenak, Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil untuk menuju ke penginapan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyatakan malam ini Prabowo akan meninjau pembangunan sarana dan prasarana di IKN.
IKN diproyeksikan jadi ibu kota politik bagi Indonesia di tahun 2028. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kagum dan terharu atas prestasi siswa sekolah rakyat gagasan pemerintah. Dalam waktu 6 bulan, salah satu siswa berhasil menjadi juara Olimpiade Matematika. Presiden Prabowo Subianto mengaku kagum dan terharu atas capaian para siswa sekolah rakyat. Dalam waktu 6 bulan, salah satu siswa sekolah rakyat berhasil menjadi juara Olimpiade Matematika. Prestasi itu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki potensi besar jika mendapat akses pendidikan yang tepat dan berkualitas. Prabowo juga menyoroti kemampuan para siswa sekolah rakyat dalam berkomunikasi dan berpidato menggunakan bahasa asing. Pemerintah membuka peluang mengirim siswa berprestasi di sekolah rakyat untuk menimba ilmu di luar negeri. Saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade Matematik. Luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera nggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri kira-kira. Gimana? Setuju nggak? Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada jajarannya yang mendukung keberhasilan program sekolah rakyat dan berjanji akan terus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pidatonya saat peresmian 166 sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan lebih menghormati rakyat kecil seperti pemulung hingga tukang becak karena mencari nafkah halal dibanding koruptor yang mencuri uang rakyat. Hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Jadi saya tidak mau anak-anak SR ya, dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia, bukan salah orang tuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat. Tapi kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.